kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Karena hari ini sungguh hari yang penuh bahagia. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertemu, kembali berkumpul dalam acara Sapaan Rohani BPN. Bersama dengan kami tim dari BPK PKK Tanjung Karang. Dan sebelum memulai puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergerak hatinya untuk berbagi kasih melalui persembahan kasihnya dapat disalurkan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita percaya bahwa kita sebagai anak Allah selalu diberkati Tuhan, maka kita mau memuji muliakan Tuhan. Maka pada malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersukacita pada malam hari ini karena kita telah menerima sukacita yang berasal daripada Tuhan. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari di dalam hidup kita. Kita mau naikkan sebuah pujian, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan kami Tuhan. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan pernah hilang Tuhan. Takkan hilang Kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak bagimu Tuhan. bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan bahwa kita menerima sukacita darinya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai, Tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan Tuhan, kuasanya. taklukkan badai yang bergelora. Bersama-sama kita katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku. Tak akan pernah patah Tuhan, tak akan pernah hilang Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Dengan melambaikan tangan kita akan katakan bersama-sama haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah Tuhan, takkan pernah hilang Yesus. Takkan hilang kekuatan. Sekali lagi kita katakan haleluya, Kau mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi haleluya, haleluya.
sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sekali lagi sukacita. Sukacita surga nyata. Sekali lagi kita katakan. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, kita mulai doa kita pada malam hari ini dengan mengawali membuat tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, sungguh kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, di mana Engkau terus mendampingi kami Tuhan, melewati hari-hari kami, melewati setiap lika-liku perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau selalu menyayangi kami, Engkau selalu memberkati kami Tuhan, lewat berkat-berkat yang sungguh berlimpah Tuhan. Kami juga berterima kasih atas setiap permasalahan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Yesus. Kami percaya satu pun tak terluput dari pandangan-Mu Tuhan. Kau biarkan itu semua terjadi agar kami menjadi manusia yang dewasa, menjadi manusia yang taat kepadamu Tuhan. Sungguh Bapa, dengan hati yang penuh sadar, kami mau melayani-Mu Yesus. Kami mau mengasihi-Mu Yesus seumur hidup kami. Sekalipun kami melewati lembah air mata, tapi kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu, ya dan amin. Janji-Mu akan terus kami pegang Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengiringi-Mu Yesus sepanjang hidup kami. Meskipun begitu banyak lembah air mata, tapi kami percaya janji-Mu, Kau akan memberikan kami sebuah mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Takkan pernah kami sesali Tuhan, tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu Yesus. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, kami saksikan Tuhan, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan
Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu Yesus, sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu Yesus. Janji-Mu Tuhan kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Kami mau melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Lebih dalam kami mau melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sampai kami dapatkan mahkota Tuhan, sampai ku dapat kami mau terus Tuhan, sampai ku dapat kami mau terus mendapatkan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan.
Dengan rendah hati mau kita katakan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu Tuhan, Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat, sampai kami dapatkan mahkota Tuhan, sampai ku dapat mahkota, sampai kami dapatkan mahkota. sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau mengizinkan kami melewati semuanya. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Benediktus Purwanto. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menaruh kuasa-Mu atas dirinya. Engkau telah memberkati mulutnya Tuhan, perkataannya, sehingga apapun yang ia sampaikan, apapun firman-Nya yang akan dibicarakan oleh beliau, akan membantu kami, umat-Mu, untuk lebih dalam mencintai-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati, telinga yang terbuka, sehingga apapun yang Engkau sampaikan boleh menjadi rema saat kami mendengarkannya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Sebab Engkau adalah Tuhan kami kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam sapaan BPN, Badan Pelayanan Nasional Karismatik Katolik, bersama dengan saya, Benediktus Purwanto, dari BPK Keuskupan Tanjung Karang. Tema permenungan kita hari ini adalah bertahan dalam ujian. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, agar kita tetap bertahan dan mampu menghadapi segala ujian hidup, kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Markus, bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang."
mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu sudah mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, ia menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada suatu biara. Biara ini cukup terkenal dan besar. Banyak anggota-anggota biara yang berkarya di dalamnya. Namun juga masyarakat lingkungan di sekitarnya mengenal bagaimana perjuangan pelayanan biara ini. Namun suatu saat di mana perjalanan waktu biara ini mengalami suatu goncangan yang begitu besar. Para anggota-anggotanya pelan-pelan, perlahan-lahan, setiap hari ada yang meninggalkan biara ini. Masyarakat lingkungan melihat mengapa kondisi biara ini berubah. Dan suatu saat sampai puncaknya, biara ini betul-betul mengalami suatu kemunduran. Semua anggotanya meninggalkan. Akhirnya para pimpinannya itu hening. Namun mereka saling mencari kesalahan. Siapa yang bersalah? Apakah sistemnya yang bersalah? Apakah cara kehidupannya? Atau ada yang membuat suatu kesalahan yang fatal sehingga menyebabkan biara ini pelan-pelan menjadi runtuh? Akhirnya ketujuh pimpinan biara itu berhenti menyalahkan atau mencari kesalahan satu dengan yang lain. Mereka diam. Mereka berdoa. Sekalipun pada awal mulanya mereka masing-masing karena masih menyimpan suatu pertanyaan, siapa yang menyebabkan biara ini mengalami keruntuhan. Dan suatu saat ketika mereka bertemu di suatu pagi yang hening, tiba-tiba ada salah satu pimpinan biara itu mengungkapkan, dalam kelompok ini ada Yesus. Baru mereka terbelalak. Mereka mencari siapa di antara mereka itu.
mereka menyelidiki satu dengan yang lain. Ketika mereka sampai introspeksi apakah dirinya sebagai Yesus, ini bukan, atau si A, atau si B. Mereka tidak mampu menemukan siapa Yesus di antara ketujuh pimpinan itu. Namun mulai mereka merubah sikap. Mereka saling senyum satu dengan yang lain, mengerjakan pekerjaannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh sukacita, dengan rendah hati. Mereka menyapa, mereka mau mengampuni. Dalam kesehariannya itu berubah. Mereka membentuk satu komunitas yang berubah. Tidak seperti yang lalu. Perlahan biara ini menuju suatu kemajuan. Dan sebagai puncaknya, karena pimpinannya begitu sangat rendah hati, mereka menghadirkan dan mencari siapakah Yesus di antaranya di sana. Dan mereka mempunyai suatu kekuatan batin untuk melaksanakan tugas-tugas panggilannya. Mereka mulai menyapa. Dan akhirnya dengan pola kehidupan yang baru, satu persatu para anggota yang pulang ke rumahnya, yang mereka meninggalkannya, satu persatu berhimpun kembali menjadi satu. Masyarakat di lingkungannya juga merasakan kehadiran biara ini berbeda. Dan akhirnya biara ini bertumbuh, berkembang, dan besar. Semua orang tahu bahwa biara ini telah bangkit kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih. Kalau kita merenungkan kembali sabda atau firman yang baru saja kita dengarkan, inisiatif pertama para murid bersama Yesus untuk menuju ke seberang adalah inisiatif yang datangnya dari Yesus. Mereka bertolak, mereka meninggalkan orang banyak, lalu mereka bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahunya, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu kita bisa merefleksikan diri. Bagaimana ketika perahu para muridnya mengalami suatu tantangan, melalui suatu ujian di mana ada angin sakal, di mana ada ombak dan gelombang yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bagaimana para rasul jika dihubungkan dengan perahu, jika dihubungkan dengan angin taufan, jika dihubungkan dengan danau ataupun laut, mereka mempunyai keahlian karena mereka selama hidupnya sebagai nelayan. Mereka sudah tidak pernah takut lagi dengan kedalaman laut. Mereka sudah tidak takut lagi dengan adanya angin ribut, ombak maupun gelombang. Tapi bagaimana ketika dalam perjalanan ini angin sakal tiba-tiba datang? Mereka merasakan bahwa
angin sakal tersebut mengamuk yang begitu sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Kita bisa bayangkan bagaimana paniknya mereka. Mereka berjuang untuk menyelamatkan. Ada yang menguras kapal itu supaya airnya tidak menenggelamkan kapalnya. Ada juga yang berusaha untuk melepaskan layarnya. Semuanya panik. Tiba-tiba mereka ingat bahwa Yesus ada di dalam perahu itu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan dan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sebagai permenungan kita, Bapak Ibu, mengapa sampai Yesus tertidur di buritan? Karena mereka tidak menyertakan Yesus di dalam perjalanan ini. Sekalipun inisiatif yang pertama dari Yesus. Mereka merasa bahwa dalam perjalanan laut ini mereka sudah mampu menghadapi segala persoalan-persoalan hidupnya. Tapi ketika angin sakal datang, mereka porak-poranda. Mereka panik dan bingung. Dan akhirnya dia tak segan-segan lalu membangunkan Yesus. Dan kemudian tanpa banyak komentar dan bicara, Yesus kemudian bangun, lalu kemudian mengatakan kepada gelombang yang besar itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti hanya biara yang begitu besar, yang begitu terpengaruh, tapi ketika mereka melupakan kehadiran Yesus, mereka porak-poranda dan jatuh. Lupa bahwa Yesus ada di tengah-tengahnya. Demikian juga para rasul. Yesus mungkin bisa menyampaikan kepada mereka, "Aku tidak disertakan di dalam perjalanan ini." Tetapi Yesus dengan rendah hati, Yesus bangun dan menghardik gelombang itu. Bahwa di dalam kepanikan, di dalam ujian hidup ini, ketika kita tidak menyertakan Yesus di dalamnya, kita akan mengalami suatu kehancuran. Yesus memberikan pendampingan. Yesus memberikan perlindungan. Yesus membangkitkan semangat menghadapi segala ujian-ujian hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita kondisi saat ini di tengah-tengah COVID-19 semakin marak? Kita tak mampu, kita tak berdaya ketika kita menghadapi ujian hidup ini tanpa melibatkan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu mengandalkan kemampuan-kemampuan kita. Kita tidak mampu mengandalkan saudara-saudara kita kalau kita tidak menyertakan Yesus. Marilah di tengah-tengah
ujian hidup kita ini. Lebih-lebih negeri kita yang sedang banyak sekali ujian-ujian hidup. Seperti halnya ada bencana alam yang begitu berturut-turut. Apakah itu dengan gempa buminya? Apakah itu dengan longsornya? Apakah itu dengan banjir yang tak berkesudahan? Bahkan peristiwa Sriwijaya Air yang tak mampu kita atasi. Kita tetap bertekun, kita hadirkan. Mari kita bersama-sama mencoba untuk terus-menerus tidak takut, tidak gengsi untuk menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Lebih-lebih dalam menghadapi ujian hidup kita. Kita percaya Yesus senantiasa menyertai kita, lebih-lebih dalam menghadapi ujian hidup kita ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita tetap berdoa. Kita tetap meningkatkan kualitas doa kita. Kita tetap meningkatkan kualitas hidup kita untuk lebih bersama dengan Yesus, dengan membaca firman-Nya. Kita juga tetap mengadakan suatu pelayanan. Karena pelayanan inilah kita juga diberi tugas melayaninya. Dan jangan lupa kita tetap menghidupi komunitas kita, di mana kita diterpa, kita dibentuk sebagaimana tanah liat. Allah membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan menyertai kita dan tetap kita semangat. Kita harus berani bertahan dalam menghadapi ujian hidup ini. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Purwanto yang telah menyampaikan firman-Nya pada malam hari ini. Saya merasa terberkati, semoga saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, terus teguh dalam iman, dalam menjalani hidup terus mengandalkan Tuhan, sebab hanya Dialah satu-satunya yang menjadi sumber keselamatan kita. Kita dapat menaklukkan semuanya di bawah kaki kita karena kita sudah diberi kuasa. Kita percaya kita sudah diberi kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Maka saya mau mengajak kembali Bapak Ibu untuk menaikkan pujian bahwa kita akan memberi kemuliaan kepada Tuhan sebab Ia sudah memberikan kuasanya kepada kita untuk menaklukkan semua musuh di bawah kaki kita. Boleh bertepuk tangan bersama-sama. Kami diberi kuasa Tuhan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar
Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi kita mau katakan dengan semangat bahwa kita telah diberi kuasa, kita telah menaklukkan setiap musuh kita di bawah kaki kita. Maka bersama-sama saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama mengangkat pujian ini. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi kita katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersama-sama bersorak. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku mau sorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi kita katakan, sungguh besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku mau sorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan. Sambil bertepuk tangan kita katakan, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan Tuhan, kemenangan. Ku mau sorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Kami berdiri dengan iman Tuhan, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku mau sorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Biarlah Engkau dipuji-puji Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala. Sekali lagi kami memuji Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama bergabung dalam acara ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan membagikan acara ini, channel ini kepada teman-teman semua, sehingga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.